Selamat pagi Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan Yesus. Kita masuk dalam program Morning Call GPIB bersama dengan saya Pendeta Junisani Cebuah, KMJ GPIB Silo Lampung. Saat ini kita akan masuk dalam pemberitaan firman Tuhan yang kita akan ambil di hari Selasa tanggal 27 Oktober 2020. Tetapi sebelumnya mari kita satu di dalam doa. Kami bersyukur Tuhan, pagi boleh kami awali dengan sukacita. Dan saat ini kami akan kembali merenungkan firman Tuhan sebelum kami masuk di dalam perenungan bersama. Kami butuh kekuatan curahan dari roh Tuhan supaya kami boleh mengerti dan memahami kebenaran firman-Mu. Berkati kami, biarlah hari baru ini boleh kami awali hanya bersama dengan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus yang adalah firman yang hidup, kami berdoa. Amin. Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan, pembacaan firman Tuhan di pagi ini terambil dari Ibrani 11 ayat 29 sampai dengan ayatnya yang ke-34, yang demikian firman Tuhan. Karena iman maka mereka telah melintasi Laut Merah, sama seperti melintasi tanah kering. Sedangkan orang-orang Mesir tenggelam ketika mereka mencobanya juga. Karena iman maka runtuhlah tembok-tembok Yeriko setelah kota itu dikelilingi 7 hari lamanya. Karena iman maka Rahab, perempuan sundal itu tidak turut binasa bersama dengan orang-orang durhaka, karena ia telah menyambut pengintai-pengintai itu dengan baik. Dan apakah lagi yang harus aku sebut? Sebab aku kekurangan waktu. Apabila aku hendak menceritakan tentang Gideon, Barak, Simson, Yefta, Daud, dan Samuel, dan para nabi, yang karena iman telah menaklukkan kerajaan-kerajaan, mengamalkan kebenaran, memperoleh apa yang dijanjikan, menutup mulut singa-singa, memadamkan api yang dahsyat. Mereka telah luput dari mata pedang, telah beroleh kekuatan dalam kelemahan, telah menjadi kuat dalam peperangan, dan telah memukul mundur pasukan-pasukan tentara asing. Demikian jauh firman Tuhan. Yang berbahagia adalah ketika kita melakukan firman Tuhan dengan setia dan taat. Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, kalau kita membaca Ibrani pasal 11 ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ke-34. Sebenarnya ini berbicara tentang perbuatan yang hadir dari sebuah iman. Iman seperti yang dikatakan dalam Yakobus 2 ayat 20, yaitu iman tanpa perbuatan adalah iman yang kosong. Jadi iman bukan hanya berbicara tentang saya punya iman, tetapi juga iman itu berbicara tentang bahwa iman harus lahir dari sebuah tindakan nyata. Nah, oleh sebab itu Bapak Ibu, di dalam pasal 11 ayat 29 sampai 34 ada 2 penekanan yang akan saya sampaikan kepada kita di pagi ini. Yang pertama adalah iman bukan hanya dipercayai atau diyakini saja, tetapi juga harus terlihat dalam karsa dan karya kita. Misalnya contoh Bapak Ibu, ketika kita berbicara tentang iman, bukan hanya kita mengatakan saya beriman. Lalu di mana Anda bisa melihat bahwa iman itu hadir dalam karya dan karsa kita? Artinya bahwa ketika kita mau menunjukkan sebuah karya yang nyata. Misalnya contoh, kalau kita diberikan sebuah tanggung jawab sebagai seorang pekerja, sebagai seorang karyawan, sebagai seorang medis, lakukan dengan hati yang penuh dengan sukacita. Tunjukkan dengan buah-buah yang baik, yang bisa orang lihat bahwa Anda adalah anak-anak terang yang lahir dari Kristus. Tunjukkan perbuatan nyatamu dengan hati. Jangan hanya Anda mengerjakan segala sesuatunya karena itu adalah sebuah pekerjaan. Tapi sebuah pekerjaan harus lahir dari hati yang benar-benar terwujud dalam sebuah tindakan. Kemudian yang kedua, iman membutuhkan perjuangan keras yang di dalamnya dituntut sebuah kepatuhan, ketaatan, hormat, dan puji kepada Allah. Jadi artinya ketika kita sudah mengerjakan segala sesuatu dengan hati, maka pekerjaan yang harus kita lakukan itu harus
kita lakukan dalam kepatuhan dan ketaatan. Misalnya contoh, mengapa Anda harus menjadi dokter? Mengapa Anda harus jadi polisi? Mengapa Anda harus jadi majelis? Dan mengapa Anda harus menjadi seorang pendeta? Bukan karena Anda memiliki profesi, tetapi artinya di sini mau mengingatkan kepada kita bahwa pekerjaan itu harus terlihat. Bagaimana seorang dokter menjadi seorang dokter yang mengayomi pasien-pasiennya. Bagaimana menjadi seorang polisi yang menjalani tugasnya sebagai abdi negara. Bagaimana ketika ia menjadi seorang majelis atau menjadi seorang pendeta yang benar-benar sungguh-sungguh mengerjakan pekerjaan yang terlihat dari buah-buah pekerjaannya. Disitulah iman itu terlihat. Sama dengan Rahab, ya, ketika ia melindungi pengintai-pengintai Israel, ia mendapat keselamatan hidupnya bersama dengan keluarganya. Musa yang percaya mengangkat tongkatnya dengan sungguh-sungguh, akhirnya berbuah keselamatan yang menyelamatkan umat Allah. Kita bisa melihat dari kehidupan bagaimana bangsa Israel patuh ketika harus mengelilingi tembok Yeriko selama 7 hari. Akhirnya bisa meruntuhkan tembok Yeriko. Mari Bapak Ibu, kita awali pagi ini bersama dengan Tuhan. Bukan hanya kita menjalankan pekerjaan kita karena itu memang hanya pekerjaan, tetapi lakukan pekerjaan kita sebagai buah dari perbuatan iman kita. Amin. Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, untuk menutup renungan firman Tuhan ini, kita akan masuk di dalam doa bersama. Mari kita berdoa. Bapa yang baik, kami bersyukur bahwa pagi ini kami boleh mengawali hari kami dengan sukacita. Kami bersyukur untuk hari yang indah. Kami bersyukur ketika kami boleh melakukan semua rutinitas kami sepanjang hari ini. Terima kasih untuk firman-Mu yang boleh menguatkan kami untuk boleh berkarya bukan hanya karena kami diberi sebuah tanggung jawab, tetapi kami ingin lahirkan tanggung jawab itu lewat perbuatan nyata kami yang mencerminkan seorang anak Tuhan yang sungguh-sungguh bekerja dari hati. Saat ini Tuhan, kami juga berdoa bagi seluruh keberadaan GPIB yang ada di Indonesia. Kami berdoa bagi semua para pendeta, presbiter, dan jemaat Tuhan yang boleh hadir di dalam semua keberadaan mereka di GPIB. Berkati pelayanan mereka semua Tuhan. Berkati anak-anak Tuhan yang terus tulus untuk mengembangkan pelayanan mereka di GPIB. Kami juga berdoa bagi para pimpinan kami, fungsionaris Majelis Sinode. Tuhan juga berkati mereka dengan kesehatan dan kekuatan. Kami berdoa bagi bangsa dan negara kami di tengah-tengah kondisi pandemik dan juga kondisi ekonomi, bahkan juga politik. Berkati pemimpin kami agar menjadi pemimpin yang kuat, menjadi pimpinan yang bijaksana dalam mengerjakan tugas-tugas mereka sebagai seorang pelayan Tuhan. Untuk itu Tuhan berkati mereka semua. Terima kasih Tuhan ketika kami boleh merenungkan firman Tuhan pagi ini. Ketika kami mau mengawali segala sesuatunya, kami butuh kekuatan Tuhan. Untuk itu berkati kami semua agar karya kami boleh nyata dan pada akhirnya nama Tuhan yang boleh dimuliakan. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Terima kasih, selamat pagi, selamat berkarya bersama dengan Tuhan. Amin.